ibu postpartum dengan ASI itu ada hambatan mobilisasi, jadi harus dibantu personal hygiene-nya. Di dalamnya ada vulva hygiene. Kita langsung mulai ya waktunya. Ini coba ada yang di waktu di stopwatch coba. Heeh. Saya juga kurang tahu. Coba di sini. Ya. Ya, merah perut nggak kena ini ya. Ya, yang pertama kita bantu ya untuk melakukan membersihkan kepala ibu, yaitu dengan cara kita basahi dulu rambutnya, ya, kemudian kita beri sampo ya, dan kita beri sampo. Kemudian ini kalau menggunakan pengalas yang panjang, di sini ya di bawahnya ada ember ya. Kemudian kita bilas dari baju sedikit. Tapi ini kan rambutnya ya diperes supaya nanti menuju ke bawah. Sampai tadi yang gede itu yang sama rumput. Nah, itu kita bilas lagi sampai bersih, lalu kita membersihkan dengan handuk yang kecil. Sambil ini dijadikan pengalas. Kemudian kita lakukan pembersihan pada area wajah. Area wajah ini tergantung ya, apakah mau menggunakan sabun mandi atau punya kosmetik sendiri, karena kan sesuai kebutuhan pasien. Kita bersihkan wajah, mata, sela mata, kemudian hidung, kemudian daun telinga, kita bersihkan daun telinganya, kemudian juga menggunakan cotton bud jika ada kotoran. Kemudian setelah dibasahi, kemudian kita beri sabun. Kalau misalkan berkenan menggunakan sabun mandi. Kemudian kita bilas lagi sampai bersih. Kemudian kita ambil handuk yang kecil untuk wajah ya. Nah, kemudian baru kita ke area leher. Area leher kita berikan pengalas kecil di sini, kemudian kita ambil basahi, kemudian kita leher ya, dibasahi dulu, kemudian berikan sabun. Ini sambil disangga tangan kirinya ke belakang pundak leher pasien ya. Nah, ini kita bersihkan. Nah, ini kan ada pengalas kan ya. Nah, kemudian kita bilas, kemudian kita handukkan lagi. Nah, tapi sebelum handukkan ini ada yang lupa ya. Kita basahi ya. Nah, area ketiak juga. Nah, ini hati-hati ya. Apabila di sini ada himpusnya. Kemudian kita berikan sabun. Ya. Kemudian kita bilas lagi ya. Ini dengan air hangat ya. Kemudian kita bersihkan dengan handuk ya. Ini lakukan yang sama pada lengan satunya. Kemudian area dada ini sudah terbuka ke atas baju pasiennya ya. Nah, buka. Nah, ini perutnya karena dia postpartum prosesnya tidak boleh terkena air. Kemudian kita bersihkan area payudara ya. Kita beri basahi dulu, kemudian kita berikan sabun. Kita sabuni, kemudian kita bilas. Nah, ketika membilas ada gerakan keluar puting gini ya. Jadi takutnya ada endapan sabun mengumpul pada puting, karena ini dia harus persiapan menyusui, walaupun lengkapnya dengan breast care. Jadi ini memutar ke arah luar. Nih, arah luar. Nah, ini kan sudah bersih. Oke. Setelah itu kita handuki lagi area dada. Kemudian baru kita ke area ekstremitas bawah. Kepala biarin dialasin oleh handuk. Nih, ini masih nanti selimut diganti, pakai selimut basah ditutupi dulu area payudaranya. Kemudian kita ke area ekstremitas dulu. Ke area ekstremitas kita basahi area kaki. Basahi ya sampai ke telapak kaki. Lakukan hal yang sama pada telapak kaki satunya. Kemudian kita beri sabun. Nah, lakukan yang sama pada kaki satunya, kemudian kita bilas kaki ya. Lakukan hal yang sama pada kaki satunya. Baru kita lakukan persiapan pada area genitalia. Genitalia kita pasang pengalas dulu. Nah, ini sih Bu, kita pasang pengalas dulu. Nah, kemudian ini kita lepas dulu. Ada pembalutnya sebelumnya, lepas dulu. Masukkan ke trash bag. Baru kita pakai cuci tangan atau pakai apa? Sanitizer. Ya. Nah, setelah itu kita prinsipnya bersih. Kita menggunakan hand soap. Itu semprot tadi? Enggak. Semprot.
raincoat dan juga pinset anatomis untuk membersihkan area genitalia. Tadi sudah dilepas ya? Sudah dilepas. Oke. Kemudian kita tadi sudah dilepas ya. Kita buka area labia majora dan minora dari arah mohon pubis ini sebelah kiri, misalkan sebelah kiri dulu ya. Ya, ini hati-hati jangan sampai terkena pinsetnya ya. Ini kapas ya di sela-sela labia minora ke arah perineum. Satu kali usapan pelan-pelan taruh. Kemudian lakukan hal yang sama sebelah kanannya. Dibuka area dan minoranya secara lembut, kemudian area perineum sampai dari atas sampai ke area perineum. Lakukan hal yang sama ini juga dari tengah ini mengenai klitoris pelan, lalu juga ada dia kasusnya ada jahitan ya sampai ke perineum. Oke, kotor. Nah, setelah itu baru kita membuka sarung tangan ya, kayak handscoon. Kemudian kita lepas sangkar yang sudah ditaruh di celana dalam ya, celana dalam sudah dipakai celana dalam. Nah, baru kita bantu pakaikan ke pasien ya. Nah, ini kan udah nempel di celana dalam ya. Nah, baru setelah itu kita gulung, masukkan ke ember ya, atau kalau di trespa kan ini ya, ke ember ya. Nah, baru di sininya. Nah, setelah itu baru kita ke yang kering-kering, tapi ini tutup dulu. Nah, kita cuci tangan lagi. Nah, setelah itu baru kita bantu menggantikan ini selimut. Nah, ini sambil dikeringkan rambutnya ya. Keringkan rambutnya ya. Kemudian kita buka handuk yang selimut basah yang tadi dipakai menutupi ketika mandi atau personal hygiene dilakukan. Nah, ambil ya, masukkan ke ember ya. Nah, setelah itu baru nih dibantu untuk kegiatan activity daily life yang seperti menyisir ya. Kemudian dia mau gosok gigi menggunakan baby oil ataupun kayu putih senyamannya pasien, menggunakan lotion. Nah, udah gitu baru kita membantu memakaikan gitu. Nah, sambil bilang ke pasien kalau ini dipakai selama Pak SCH tidak boleh karena air ya baiknya. Nanti memang tapi boleh mandi di rumah, tapi ya hati-hati, harus benar-benar perbannya jangan sampai udah 3 hari nggak diganti. Yang itunya enggak sakit ya, sakit gitu. Jadi yang penting bersih ini aja gitu. Jadi itu ya, jadi emang ini dengan keterbatasan berapa menit? 7 menit lebih berapa? 7 menit 49 lebih dari itu. Saya udah cepat itu segini. Iya, saya merasakan udah juga ngerap ya, jadi 10 menit aja.